Halo semuanya dan selamat datang di segmen Kasus Kartun. Oke, sesuai dengan apa yang telah gue sampaikan di kolom komunitas YouTube, pada kesempatan kali ini gue akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai sebuah penelitian yang menguji apakah kartun-kartun seperti SpongeBob dan yang lainnya itu memiliki dampak negatif terhadap anak-anak. Penelitian yang satu ini bisa dibilang cukup kontroversial pada awal kemunculannya dan menimbulkan banyak sekali perdebatan, entah itu di kalangan peneliti ataupun orang-orang biasa. Nah, penelitian yang gue maksud adalah the immediate impact of different type of television on young children executive function atau lebih dikenal sebagai the SpongeBob Study. Nah, lalu bagaimanakah isi dari penelitian ini? Well, untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dari latar belakang penelitian ini. Nah, jadi latar belakang dari penelitian ini berasal dari keresahan masyarakat dan sekaligus para peneliti mengenai dampak menonton televisi terhadap kemampuan dan perkembangan kognitif anak. Nah, sebenarnya sejak akhir abad ke-20 sudah banyak peneliti di luar sana yang mencoba untuk mencari tahu hubungan dari dua variabel tersebut. Namun sayangnya mayoritas dari penelitian itu bersifat korelasional, yang mana hal ini dianggap kurang begitu bisa menjawab inti permasalahan dari topik penelitian tersebut. Dikarenakan hal inilah, dua orang peneliti dari Universitas Virginia, yaitu Angeline S. Lillard dan juga Jennifer Peterson, akhirnya kepikiran untuk melakukan penelitian terhadap topik yang satu ini. Keduanya melihat bahwa mayoritas penelitian sebelumnya selalu berfokus kepada durasi menonton televisi ketimbang jenis atau karakteristik dari acara yang ditonton. Di waktu yang bersamaan, industri televisi pada saat itu sedang diramaikan oleh acara untuk anak-anak yang memiliki fase atau ritme yang sangat cepat. Acara-acara ini bisa memiliki pewarnaan yang sangat kontras, adegan yang selalu berganti dengan sangat cepat, dan memiliki unsur fantasi yang sangat kental. Dan salah satu kartun yang sangat populer pada masa itu dengan semua ciri-ciri tersebut adalah SpongeBob SquarePants. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan baru dari topik penelitian ini. Apakah jenis tontonan yang berbeda-beda dapat memberikan dampak langsung terhadap kemampuan kognitif anak? Para peneliti ini pun akhirnya mulai merencanakan eksperimen ini dengan tujuan untuk melihat apakah jenis tontonan atau hiburan yang berbeda dapat memberikan dampak langsung dan bukannya dampak jangka panjang. Nah, setelah melihat latar belakang, sekarang kita masuk ke metode dan juga proses penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Psikologi Universitas Virginia, di mana peneliti menggunakan 60 partisipan yang berupa anak-anak di kisaran umur 4 tahunan. Dari 60 anak ini, peneliti akan membagi mereka menjadi 3 grup, di mana nantinya setiap grup ini akan diberikan aktivitas yang berbeda-beda. Kelompok yang pertama akan diberikan kertas dan juga krayon untuk bisa menggambar sebebas mungkin. Kelompok yang kedua akan diminta untuk menonton acara televisi yang memiliki fase lambat. Penelitian ini tidak menyebut secara spesifik acara apa yang dipilih untuk grup yang satu ini, namun buat kalian penasaran acara apa saja yang masuk ke dalam kategori tersebut, maka contoh-contoh yang bisa gue ambil adalah Trash Truck, Franklin, Caillou, dan tentunya yang paling terkenal saat ini adalah Bluey. Nah, untuk kelompok yang terakhir, mereka akan diminta untuk menonton acara televisi yang memiliki fase yang sangat cepat atau fast pace. Dan uniknya, mereka menyebutkan secara spesifik kalau acara yang mereka pilih adalah SpongeBob SquarePants. Nah, buat kalian bertanya kenapa mereka memilih kartun ini, well, jawaban simpelnya adalah SpongeBob sangat memenuhi kriteria dari animasi yang memiliki fase cepat dan sekaligus merupakan animasi yang sedang populer di masa itu. Perlu ditekankan juga bahwa acara yang dipilih dalam penelitian ini tidaklah berdasarkan isi konten ataupun pesan moral yang ada di dalamnya. Walaupun pada saat itu SpongeBob terkenal sebagai kartun yang memiliki banyak sekali pesan tersembunyi di dalamnya, namun hal itu tidak dijadikan pertimbangan dalam penelitian ini. Ia dipilih hanya sebagai perwakilan dari animasi-animasi yang dikategorikan sebagai animasi fase cepat. Nah, lanjut ke proses penelitian. Jadi ketiga kelompok anak-anak ini akan diminta untuk menjalankan aktivitas tersebut selama 9 menit karena waktu ini sudah dianggap cukup lama untuk memunculkan efek kognitif, namun juga cukup singkat untuk menunjukkan hasil atau dampak dari aktivitas yang telah mereka jalankan. Nah, setelah semua aktivitas itu selesai dilaksanakan, anak-anak ini akan masuk ke dalam proses berikutnya, di mana mereka akan langsung diberikan berbagai tugas untuk menguji executive function atau fungsi eksekutif dari anak-anak tersebut.
Ya simpelnya, fungsi eksekutif ini merupakan sekumpulan keterampilan kognitif yang terdiri dari pemecahan masalah, perencanaan, memori kerja, kontrol diri, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut, para peneliti memilih beberapa metode atau alat tes seperti The Tower of Hanoi Test, The Head Tony Soldier Test atau HTKS Test, Delay Gratification Test, dan Count Backward atau menghitung mundur. Setelah semua itu dijalankan, peneliti segera melakukan scoring dan akhirnya menemukan hasil yang cukup menarik namun sudah bisa kita duga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa grup anak-anak yang menonton SpongeBob menunjukkan kinerja yang lebih buruk daripada grup yang lainnya. Dari uji kognitif, anak-anak ini lebih sering melakukan kesalahan dan cenderung kesulitan dalam berfokus ketika menjalankan tugas-tugas tersebut. Nah, sedangkan untuk anak-anak dari grup yang lainnya, mereka menunjukkan hasil yang jauh lebih positif, di mana grup aktivitas menggambar memiliki hasil yang paling memuaskan. Untuk anak-anak yang menonton acara slow pace atau fase lambat, mereka menunjukkan kinerja yang hampir setara dengan anak-anak yang menggambar walaupun memiliki skor atau nilai yang sedikit lebih rendah. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada tugas yang menuntut perencanaan dan pemecahan masalah, pengujian memori kerja, dan juga pengendalian perilaku. Anak-anak yang menonton SpongeBob cenderung mengambil langkah yang kurang terencana dan seringkali tidak dapat menyelesaikan masalah. Mereka kesulitan dalam mengingat urutan angka yang diinstruksikan dan mereka juga lebih sering dalam melanggar aturan permainan. Hasil ini menunjukkan bahwa penurunan performa anak ini tidak hanya berada di aspek kognitif saja, namun juga kepada aspek fungsi eksekutif sekaligus. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah acara televisi dengan fase cepat atau fast pace itu memiliki dampak negatif langsung terhadap anak. Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan sebuah spekulasi mengenai alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Menurut mereka, fase yang cepat dan sekaligus unsur fantasi yang sangat kuat merupakan dua faktor yang melatar belakangi semua ini. Kedua unsur tersebut membuat anak-anak kesulitan dalam memproses apa yang sedang mereka tonton dan hal ini pun membuat otak mereka mengalami overstimulus yang mana dalam fase tersebut anak-anak akan mengalami kesulitan dalam mengaktifkan fungsi eksekutif mereka. Hal ini pun semakin didukung dengan kondisi dari otak mereka yang di usia tersebut masih dianggap belum matang dan masih belum mampu untuk memproses semua stimulus yang berlebihan tersebut. Nah, perlu ditekankan juga bahwa jawaban barusan masih dalam bentuk spekulasi dan belum teruji ilmiah. Para peneliti juga menyatakan bahwa semua efek yang dihasilkan dari penelitian ini itu hanya bersifat sementara dan tidak permanen. Yang itu berarti setelah beberapa waktu, anak-anak ini akan bisa menjalankan fungsi eksekutif mereka secara normal tanpa adanya gangguan yang berkepanjangan. Nah, tapi sayangnya jawaban tersebut kurang begitu disorot oleh media, yang mana hal tersebut menimbulkan sebuah perdebatan besar pada saat itu. Setelah jurnal itu rilis, banyak media langsung menyorot penelitian yang satu ini dan berita itu pun segera menyebar dengan sangat cepat. Tentu, faktor yang melatar belakangi hal tersebut adalah topik yang dibawa merupakan permasalahan yang telah berjalan sejak era kemunculan televisi dan juga mereka menyinggung soal salah satu kartun yang sangat populer di masa itu. Banyak portal berita yang menyampaikan hasil penemuan ini dengan headline yang sangat menggoda, yang mana hal tersebut langsung memicu reaksi yang beragam dari masyarakat. Ada yang setuju, namun ada juga yang mengkritik hasil penemuan tersebut. Nah, tapi dikarenakan banyak dari headline berita tersebut sangatlah provokatif, hal ini pun membuat beberapa orang akhirnya kurang begitu memperhatikan hasil sebenarnya dari penelitian tersebut, hingga bahkan ada yang memberikan respon yang sangat nyeleneh. Ada beberapa di antaranya yang menyimpulkan bahwa penelitian ini bersifat jangka panjang dan animasi-animasi yang memiliki fase cepat itu langsung dianggap memiliki dampak permanen terhadap anak. Bahkan ada juga yang menganggap kalau penelitian ini hanyalah framing terhadap animasi SpongeBob dan juga sejenisnya karena pada masa itu masih ada banyak orang yang menganggap bahwa animasi-animasi yang seperti itu sangatlah tidak baik untuk anak. Selain dari masyarakat, beberapa ahli di bidang media dan juga perkembangan anak juga memberikan respon dan juga kritikan terhadap penelitian ini. Beberapa kritikan yang sering dilontarkan terhadap penelitian ini adalah jumlah sampel atau partisipannya yang terlalu sedikit dan juga waktu penelitiannya yang terlalu singkat yang membuat penelitian ini tidak bisa mewakili kebiasaan menonton di keseharian normal. Nah, hal unik lainnya yang terjadi dari perilisan jurnal ini adalah Nickelodeon selaku pihak yang membuat kartun SpongeBob itu memberikan kritikan keras terhadap penelitian tersebut. Mereka menyatakan kalau penelitian ini sangatlah tidak valid karena mereka menggunakan sampel berupa anak-anak 4 tahun yang mana ini sangatlah tidak sesuai dengan target penonton dari SpongeBob itu sendiri yang merupakan anak-anak umur 6-12 tahun.
Nah, walaupun hasil akhir dari semua ini tidak sesuai dengan judul dari video, tapi setidaknya pembahasan kali ini bisa memberikan kita beberapa pelajaran. Lewat penelitian ini, kita seharusnya sudah bisa tahu kenapa anak-anak kecil sangat sulit untuk bisa diatur setelah mereka menonton animasi-animasi dengan fase cepat. Walaupun kita masih belum tahu dampak berkepanjangan apa yang bisa dihasilkan oleh animasi-animasi tersebut, tapi setidaknya kita sudah bisa melihat resiko jangka pendek dari membiarkan anak-anak menonton animasi yang seharusnya tidak sesuai dengan umur mereka. Jadi buat kalian yang masih memiliki anggota keluarga yang masih kecil, mohon lebih diperhatikan lagi tontonan apa yang mereka konsumsi ya. Nah, jadi begitulah seluruh pembahasan mengenai video kali ini. Menurut kalian gimana? Apakah kalian suka dengan pembahasan ini? Kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan dari informasi yang gue sampaikan, mohon koreksi gue, karena gue sudah lama banget nggak membuat konten yang seperti ini. Buat kalian yang belum sadar, yes, apa yang gue lakukan di video ini sebenarnya hampir mirip seperti review jurnal, yang mana itu merupakan tugas normal yang biasa ada di perkuliahan. Gue sengaja membuat konten ini untuk bisa menguji apakah otak gue masih sanggup untuk membuat tugas yang seperti ini setelah bertahun-tahun tidak diasah dan hanya diisi oleh kemarahan atas semua kelakuan bodoh dari pemerintah kita. Jadi ya begitulah yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!